Horas Kota Medan. Dan orang itu mencuci 2-3 hari baru bisa tuntas itu untuk satu alur. Ya kan begitu. Mana bisa semua alur semua dicucinya sekaligus. Bang Alis, apa benar kotoran itu karena pencucian? Itu yang perlu dipertanyakan. Apa jangan-jangan benar juga yang dari sales yang datang ke rumah aku nawarin produk yang mengatakan kotoran itu dari air got yang kesedot ke dalam pipa? Kan kita nggak tahu. Bisa. Ya, apa mau kau bilang ya? Dalam jaringan pipa, satu titik ke satu titik itu ada valve namanya, ada keran. Jadi kalau satu titik itu rusak, keran yang satu ditutup, keran yang satu lagi ditutup, dilakukan perbaikan. Jadi kalau terjadi perbaikan pipa, itu air yang tidak mengalir. Nah, setelah perbaikan dilakukan, dibuang dulu airnya, di-spray dulu. Kalau sudah bersih, baru dibuka keran yang langsung mengalirkan ke konsumen. Jadi standar operasinya, masyarakat atau konsumen tidak boleh tahu air itu bersih atau air itu dicuci atau tidak pipanya. Masyarakat hanya boleh tahu air yang masuk ke rumah mereka kualitasnya baik. Karena PDAM itu menyatakan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Jadi kalau terjadi percucian pipa, itu nggak sampai 1 harian udah cukup. Tidak boleh ada air yang sampai ke konsumen, itu airnya kotor. Itu standar prosedur di PDAM. Untuk PDAM tadi, itu kan sudah lama berdiri di Medan. Tahun 1905 sudah berdiri di Medan. Iya. Nah, itu airnya yang pertama, itu dari Sibolangit. Dari Sibolangit air itu tidak pernah ada masalah. Kenapa? Air itu dari blon, dari sumbernya langsung dialirkan, dibuang gasnya, langsung dialirkan ke Kota Medan. Dan itu dibagikan daerah sekitar Medan Baru lah punya air macam gitu. Nah dulu 600 liter per detik, sekarang tinggal 500 liter per detik. Waktu aku sampaikan ada kekurang 100 liter per detik, nggak ada yang peduli itu orang PDAM kita tadi. 100 liter per detik, bayangkan itu munculnya dalam botol aqua ke Medan. Berapa perbedaan harga? Dan itu harusnya mereka kan membantu PDAM, karena mereka sudah dapat keuntungan dari situ. Mereka harus bantu manajemen PDAM kita tadi, supaya air yang disampaikan ke masyarakat itu terkontrol kualitasnya. Nah, jadi kalau PDAM kualitas, kuantitas, kontinuitas itu terganggu gara-gara mereka harus bantu itu. Ya, sehingga jangan heran lah kalau air masuk ke rumah itu dari air parit. Dengan munculnya cacing tubing pack yang merah itu pernyataan air itu adalah oksigen yang kurang. Jadi secara kualitas air yang disampaikan ke kita itu apanya tinggi, kandungan padatannya tinggi, oksigennya rendah. Itu sudah tidak memenuhi kualitas, nggak layak jual oleh PDAM. Berarti itu dia. Itu standar tekniknya lah di PDAM itu. Fungsi sunggal gimana ya? Fungsi sunggal. Ya. Fungsi sunggal. Sumber air PDAM itu ada pertama itu Sibolangit, Bang. Ya, Muncul habis itu Sunggal. Yang berikutnya muncul itu Deli Tua. Yang ketiga muncul Limau Manis. Itu sumber air di Kota Medan. Dan sekarang penurunan terjadi, harusnya tidak terjadi penurunan drastis, tapi Sibolangit turun 100 liter. Nah, yang di Sunggal itu menggunakan teknik pakai kimia. Bahan kimia ini mahal. Di Deli Tua juga pakai bahan kimia. Di Limau Manis juga pakai bahan kimia. Jadi persoalan sekarang di Medan itu apa sih? Persoalan air kotor itu dari semua sumber atau di sumber-sumber tertentu aja? Enggak, dia bukan di sumber masalahnya. Di pipa distribusi atau pipa transmisi. Oh, distribusinya. Nah, distribusi atau transmisi. Jadi kalau memang ada pipa distribusi yang bocor atau transmisi yang bocor, dia diperbaiki. Sementara perbaikan itu kan berhenti penyaluran ke masyarakat. Tapi jadi air yang datang dari air yang datang dari beberapa sumber itu sebenarnya waktu kita terima itu nggak jelas bahwa air itu dari mana gitu ya. Yang penting udah dicampur. Karena dulu aku dapat informasi rumah pun pakai water leading namanya. Kalau dulu zaman perusahaan Belanda ya, water leading ya, Isari ya. Betul. Nah, jadi itu katanya ini air di rumah Bapak ini sumbernya dari, kalau nggak salah aku dibilang Sunggal. Nah, tapi kalau keterangan dari kau bilang tadi kan itu didistribusi udah berarti udah semua lah. Apa dipilah-pilah juga? Itu mereka punya menyatukan. Ini kan yang pipa di belakang, gambar di belakang tuh tower itu adalah untuk mendistribusikan. Jadi
di apa namanya, ada gunung-gunung di Janja Paris tuh, itu Ya, isinya ya, Paris, pompa ya. semua. Isinya Oh, pompa, pompa itu tapi ya? dari Oke. pompa. Jadi dari situ dibagikanlah ke beberapa tempat. Dari tempat itu dipompakan lagi ke tempat yang lain. Nah, masalahnya di antara satu tempat dengan satu tempat, itu PDAM punya loop. Artinya tertutup dia. Kalau tidak dilakukannya berarti salah dia. Kenapa? Kalau tertutup dari satu titik, dia bisa gunakan titik yang lain. Nah, makanya di antara beberapa titik air Ini kayaknya Jaya ahli kali ini. Berapa lama Ya. kan jadi konsultan kau di PDAM? Bukan. Terus, tahun. Pak, ini kan itu kan daerah kota Masum terus. Ya, Paris ya? Aja Paris. Jadi kota Masum tuh makanya aman. Enggak, Bang Lis. Bukan. Itu tergantung tergantung dia ya. di mana. Itu Oh. makanya di Medan ini kan ada loop dia. Ada apa circle. Kalau satu Gini titik lah. tertutup, ada pasukan di titik lain. Itu PDAM itu pernah majunya, sedemikian majunya, mereka bisa menggunakan pengontrolan berapa air keluar, berapa air masuk, berapa jumlah semua bahan kimia, itu dari kantor pusat. Ada Coba kita tanya. Sekali lagi Tanya nih, apa dokter tanya. apa dulu? Dr. Iskandar, Iskandar gimana dulu, tuh Pak. tanggapannya itu? Banyak komentar Dengan- nih Is. Iya, iya. Yang mau aku tanya satu sebelum Iskandar apa? Apakah terjadinya kontaminasi terhadap air ini merata di seluruh kota Medan atau pada kawasan-kawasan tertentu saja? Kawasan tertentu, harusnya loop tertentu. Jadi satu kawasan ada masuk dari sini, keluar dari sini, ada loop tertentu. Kalau di antara loop itu ada yang bocor, harusnya ditutup kerannya. Jadi tidak semua tempat yang bocor. Itu Kalau gunanya nggak keran. ditutup, Is apa? Jaya kalau nggak ditutup betul kali itu ya disedot air got itu masuk sekalian sama dia ya ngalirnya. Iya. Karena masyarakat punya pompa untuk menyedot. Akhirnya air parit yang masuk. Harusnya kalau ditutup semua tempat, air itu tidak masuk melalui di jaringan itu nggak masuk. Jadi sementara air berhenti dulu, perbaiki jaringan, udah oke jaringan, dibuang dulu sehingga air itu bersih, baru dialirkan ke penduduk. Artinya hanya air bersih yang boleh dijual ke penduduk. Ya. Kalau enggak itu ya. Tapi katanya sorry nih dikit tambahan, katanya PDAM Medan tuh jujur apa adanya. Jadi kalau airnya kotor masuk ya kotor yang dibagi ke masyarakat gitu. Enggak, itu cakap siapa itu. Tunggu dulu. Cakap enggak Hanauca tuh. Tunggu Jaya nih, dia urusan air itu memang hebat ya. Urusan banjir. Jago dia ya. Apa dia air, ya kan? Air apa lagi yang perlu sama kau nih? Sungai Deli air ya kan. Yang penting air lah. Jaya itu soal air ya. Selain menguasai soal air, Jaya itu seniman, dia seni. Iya. Jadi air seni. sama dia itu dicampur sama seni. Air seni. Jadi Ya. air seni. Jadinya begini. Ini jadinya. Nah itu Iskandar Zulkarnain itu, dokter itu perlu juga sebagai konsumen ditanya. Dengan situasi yang seperti kita sebutkan ini, apa harapan masyarakat, harapan konsumen dengan seperti itu? Yang kita bicarakan ini. Baik, jadi gini Kang, kompetensi saya dalam hal ilmuwan komunikasi ya. Jadi kenapa tadi dari sejak awal saya pun menekankan ini masalah informasi, karena dalam prinsip keilmuan kami semua masalah dari komunikasi selesai juga dengan komunikasi. Walaupun tetap kami diingatkan bahwa prinsip komunikasi itu non panacea. Non panacea itu artinya bukanlah obat yang mujarab ya, tetapi paling tidak dia sebagai obat yang bisa diterapkan ketika menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita, termasuklah dalam persoalan-persoalan masyarakat. Jadi kalau dari penjelasan-penjelasan seperti yang kita bincangkan ini, kita akan mendapatkan banyak informasi dan kita makin secara kognitif kita, pengetahuan kita ini bisa makin duduk, bisa lebih menerima. Jadi terjaga kita punya hati, punya husnuzon ya, positive thinking. Kalau informasi itu cukup. Nah ini informasi yang tak cukup ini yang membuat kita itu menjadi penasaran, kemudian kita melakukan seeking information, pencarian informasi, dapat pula lagi nanti informasi yang sesat-sesat kan. Jadi sesat hati ini, sesat hati pikiran kita ini. Yeah. Misalnya tadi tentang air yang masuk kalau pas kotor lagi itu kan jadi kacau itu kita. Jadi takut kita kalau begitu ya, padahal itu kan nggak benar. Ini Pak Dokter, itu ada benarnya itu. Saya sangat mendukung komunikasi itu, nama informasi itu.
kelihatannya PDAM soal komunikasi informasi ini memang lamban. Ya. Seperti istilah yang kita selalu sebut kemarin itu lamban. Kenapa? Kasus ini sebetulnya soal kenaikan meledaknya ini apa? Rekening air ini itu sebenarnya PDAM sudah diundang oleh Ombudsman Abiyadi Sregar, Ombudsman RI, Sumatera Utara RI diundang. Dipertanyakan ini, kenapa? Karena masyarakat itu melapor kepada Ombudsman. Dicatat oleh Ombudsman, dia melaporkan itu. Ada 52 kasus. 52 orang melaporkan itu. Nah, jadi dipanggillah si Direktur PDAM. Nah, itu dijelaskan dah dari pertemuan itu. Kalau si Direktur PDAM menyebut Kabir Budi bahwa kami tidak pernah berniat untuk menaikkan rekening air. Tetapi yang terjadi di lapangan itu sesudah dilakukan sistem digital. Nah, artinya Abiyadi Sregar tegas. Abiyadi tegas. Selesaikan saja itu persoalan yang naik itu. Bagaimana? Apakah harus diminta harus disiapkan atau diminta segitu juga yang terdaftar di digital atau diputihkan atau bagaimana? Nah, menyangkut komunikasi informasi ini kejadiannya sudah 3 hari yang lalu ada jawaban dari pertemuan itu, tetapi baru diinformasikan kepada media 3 hari kemudian. Kan lambat kan? Nah, ini bagian yang paling penting juga. Saya kira di situ di PDAM itu untuk bidang komunikasi informasi jangan lambat lah. Jangan pula nanti dibilang orang Medan botol lampu, ya kan, Pak? Iya. Jangan dibilang botol lampu juga. Itu ya. Saya pikir komunikasi informasi itu yang perlu diperhatikan oleh PDAM. Jadi betul sekali itu, Bang. Ya, di dalam konteks informasi ini ada pemerintah mengeluarkan undang-undang KIP ya. Kebebasan Informasi Publik itu nomor 14 tahun 2008 kalau saya tidak salah ya. Di sana kan diwajibkan ya dalam salah satu pasalnya misalnya seluruh badan layanan pemerintah ini wajib memiliki satu unit yang namanya PPD ya. Jadi pejabat pembuat dokumentasi dan informasi PPDI ya. PPID ya. Pejabat pembuat informasi dan dokumentasi. Dan bahkan ketika masyarakat meminta informasi, mereka tidak bisa memberikan kejelasan, ini bisa dibawa ke ranah KIP. Ya, ada komisioner KIP yang menyelesaikan. Salah satunya kan anak Medan yang naik jadi komisioner nasional itu Sahyan ya, menjadi komisioner Komisi Informasi itu. Nah ini bisa dibawa ke sana. Jadi prosesnya ini hati-hati. Sebenarnya dalam undang-undang ini juga tidak hanya pelanggaran administrasi yang bisa ditetapkan kepada lembaga-lembaga pemerintah ini, tapi juga bisa secara pidana, bisa kurungan dan denda. Nah ini yang belum pernah terjadi ya. Kalau ini pernah kejadian sekali, saya pikir langsung trauma ini bagi yang institusi-institusi pelayanan publik lainnya ini. Jadi biasa kita ini kena apa ya, dipecut dulu sekali baru ada shock terapi gitu. Kalau enggak masih menganggap ringan saja. Jadi kerja itu tidak ada dengan kesadaran ya, tidak ada dengan panggilan hati nurani. Jadi kalau mau profesional itu ya syarat utamanya kata Chodori itu ya harus Chodori ini seorang konsultan untuk PBB ya, UNESCO. Dia bilang salah satu syaratnya itu ya profesional itu harus ada panggilan hati nurani. Jadi kerja itu dengan hati, sungguh-sungguh begitu. Kalau udah kerja itu hanya untuk cari jabatan, cari itu udah nggak benar, nggak akan bisa profesional itu. Jadi kalau harapan kita sebagai masyarakat ya kita selalu ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi ini kan sebenarnya kewajiban daripada PDAM itu kepada customer-nya, itu kan yang diharapkan kan itu customer satisfaction. Nah, kepuasan customer itu sendiri itu tidak ditentukan oleh gitu loh. Kualitas, kuantitas dan apa lagi tadi itu? Kontinuitas. Bukan itu. Kalau dari aku ya belajarnya nggak gitu, tapi dari harapan. Dari harapan. Misalnya contoh lah, kita bilang dulu. Aku ingat betul di suatu tempat dulu listrik mati hampir tiap hari. Jadi harapan orang kalau bisa 2 hari sekali aja udah puas. Tapi bagi di Jakarta sehari aja mati listrik, gempar tuh semuanya. Itu kan harapan. Jadi bukan dari yang tadi. Nah itu jawabannya apa? Jawabannya yang tadi, komunikasi.
sehingga masyarakat tahu menentukan harapannya. Tapi kalau misalnya harapan aku beda, aku maunya harapan air mesti bersih bisa minum. Begitu ada cacing, aku ya protes. Tapi kalau misalnya dikasih tahu lah emang kualitasnya seperti ini, mungkin kalau seandainya aku tidak mau pakai itu, aku buat sumur bor di rumah. Tapi kalau mau ya konsekuensinya terima apa adanya. Nah, jadi lebih kepada itu. Kalau orang marketing selalu bilang kan begitu. Sebenarnya kepuasan pelanggan itu ditentukan dari harapan pelanggan itu sendiri. Oke. Medan. Horas Kota Medan.